Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahtrani Baharwan. Di sini saya akan membahas kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Abbasiyah merupakan dinasti kelanjutan dari Umayyah yang digulingkan. Ini berkuasa selama 59 tahun, mulai tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi. Di bawah kepemimpinannya, 37 khalifah selama 5 abad lebih itu, Abbasiyah berhasil membawa umat Islam mencapai puncak kejayaan atau lebih populer disebut The Golden Age of Islam. Berbagai kemajuan terjadi di hampir semua bidang, dan ini salah satu kemajuannya adalah gerakan penerjemahan, sebuah gerakan penerjemahan naskah-naskah kuno, Romawi atau Yunani, Persia, hingga India yang juga pernah dilakukan di era sebelumnya. Umayyah jadi gerakan penerjemahan merupakan embrio lahirnya kemajuan yang dicapai Abbasiyah. Dan gerakan tersebut tidak lepas dari peranan khalifah kedua Abbasiyah yaitu Abu Ja'far al-Mansur yang melopori gerakan penerjemahan buku-buku kuno, warisan, peradaban pra-Islam. Khalifah al-Mansur juga menimang buku seharga emas, sehingga melahirkan para pegiat ilmu pengetahuan dari berbagai kalangan ulama dan ilmuwan dari berbagai daerah pun didatangkan untuk mengajari pelajar. Dengan demikian, gerakan pembukuan atau tasnif dan kodifikasi atau tadwin, ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra, serta sejarah mengalami perkembangan cukup besar. Pada masa sebelumnya, para pelajar dan ulama dalam melakukan aktivitas keilmuan hanya menggunakan lembaran-lembaran yang belum tersusun rapi. Al-Mansur merupakan khalifah pertama yang memberikan perhatian besar terhadap ilmu-ilmu kuno. Kebijakan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota dari wilayah Anbar atau Hamsyah ke Baghdad juga memberi dampak besar terhadap kemajuan, karena kondisinya menjadi aman sehingga seluruh energi bisa dicurahkan untuk membangun Abbasiyah dengan cepat. Rintisan Khalifah kedua Al-Mansur semakin disempurnakan di masa berikutnya dengan lahirnya Baitul Hikmah di era Khalifah kelima Harun ar-Rasyid, sebuah perpustakaan yang sekaligus difungsikan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari masa sebelumnya, yakni Imperium Sasania Persia, bernama Jundis Hapur Akademia. Pada masa Harun ar-Rasyid, namanya kemudian diubah menjadi Khizanah al-Hikmah atau Khazanah Kebijaksanaan, berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Di lembaga tersebut juga disimpan buku-buku kuno dari Persia, Bizantium, Romawi, bahkan Ethiopia dan India. Namun sejak tahun 805 Masehi, di bawah khalifah selanjutnya, Khalifah ketujuh Abdullah al-Ma'mun, nama lembaga itu diubah menjadi Baitul Hikmah. Pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid, pemerintahan Abbasiyah memang semakin gemilang. Sang khalifah mendirikan berbagai bangunan untuk keperluan sosial, seperti rumah sakit, lembaga pendidikan, dan farmasi. Berbagai disiplin ilmu juga berkembang pesat pada masa ini. Di bidang ilmu-ilmu agama, misalnya mulai dilakukan sistematisasi berbagai cabang keilmuan, seperti tafsir, hadis, dan fikih. Khususnya sejak tahun 1403 Hijriah, para ulama mulai menyusun buku-buku dalam bentuk yang sistematis, baik di bidang ilmu tafsir, hadis maupun fikih. Di bidang hadis mengalami masa penting, khususnya terkait dengan sejarah penulisan hadis-hadis Nabi yang memunculkan tokoh-tokoh seperti Ibnu Yurail, Malik bin Anas, juga Ar-Rabi bin Sabi, dan Ibnu al-Mubarak. Selanjutnya, di awal-awal abad ketiga muncul kecenderungan baru penulisan hadis Nabi dalam bentuk musnad. Di antaranya itu tokoh yang menulis musnad antara lain Ahmad bin Hanbal, Ubaidillah bin Musa, dan lainnya. Perkembangan penulisan hadis berikutnya muncul tren baru yang bisa dikatakan sebagai generasi terbaik sejarah penulisan hadis, yakni munculnya kecenderungan penulisan hadis yang didahului oleh tahapan penelitian dan pemisahan hadis-hadis sahih dari yang doif, palsu, sebagaimana dilakukan Imam Bukhari dan Imam Muslim.
guru dan murid mereka meneruskan rintisan kodifikasi hadis yang sudah dilakukan di era sebelumnya. Umayyah bahkan menyempurnakannya. Sang guru Imam Bukhari menyusun kitab berjudul Al-Jami'ul Musnad Sahih Ilmu Dasar min Umuri Rasulillah SAW, atau yang lebih dikenal dengan Sahih Bukhari. Begitu juga dengan muridnya Imam Muslim menyusun kitab Sahih Muslim. Kedua kitab hadis tersebut kini dikenal dengan Sahih Bukhari Muslim. Kitab hadis ini terbilang paling unggul karena memuat di dalamnya bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Menunjukkan kesahihannya, tentu karena Imam Bukhari dan Muslim ini menjadi hadiah berharga bagi umat Islam. Karena saat itu banyak beredar hadis-hadis palsu yang sulit dibedakan dengan hadis sahih. Dan untuk memilah dan memastikan hadis sahih atau palsu, Imam Bukhari sampai harus berkelana ke satu negeri ke negeri lainnya selama 15 tahun hingga tersusunnya kitab tersebut. Apa yang dirintis Imam Bukhari dan Muslim juga diikuti ulama besar lainnya, menyusun kumpulan hadis-hadis Nabi seperti Ibnu Majah, Ibnu Daud At-Tirmizi, serta An-Nasr, sama seperti kitab karya Imam Bukhari dan Muslim. Karya mereka juga diakui kesahihannya ke 6 kitab hadis. Inilah yang kini dijadikan sebagai rujukan ulama utama umat Islam, yang kemudian dikenal sebagai Kutubus Sittah. Bukan hanya bina hadis, ilmu fikih juga berkembang pesat di Abbasiyah. Bahkan dua ulama besar yang lahir dan besar di era sebelumnya, Umayyah, yang menjadi rujukan mazhab, yakni Imam Abu Hanifah di Kufah dan Imam Malik bin Anas di Madinah, masih hidup dan punya pengaruh besar di era Abbasiyah. Di era ini juga muncul dua ulama besar baru lagi, yakni Imam Syafi'i di Palestina dan Imam Hambali di Baghdad, Irak. Kemunculan Imam Syafi'i dan Imam Hambali menyempurnakan khazanah intelektual dunia Islam, khususnya bidang hukum Islam yang menjadi rujukan umat Islam hingga kini, dan mengelompokkan menjadi 4 mazhab. Ulama terkenal lain yang lahir di era ini adalah Al-Auza'i di wilayah Syam, Ibnu Abi Urba dan Muhammad bin Salamah di Basrah, Makmar di Amman, Sufyan Al-Fawri di Kufah, Muhammad bin Ishaq yang menulis buku sejarah Al-Maghazi. Pada masa ini, ilmu tafsir menjadi ilmu mandiri yang terpisah dari ilmu hadis. Buku tafsir lengkap dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas juga mulai disusun. Pertama kali yang melakukan penyusunan tafsir lengkap adalah yang lebih dikenal dengan Ibnu An-Nazm, bahwa Abdul Razak bin Hammam al-San'ani yang hidup di zaman dengan Al-Faro juga telah menyusun sebuah kitab suci. Disiplin keilmuan lain yang juga mengalami perkembangan signifikan adalah ilmu sejarah yang dipelopori Ibnu Ishaq, kemudian dilanjutkan Ibnu Hisham. Selanjutnya muncul pula Muhammad bin Umar al-Waqidi yang menulis buku berjudul Kabir dan Al-Maghazi, buku pertama yang dinyatakan hilang meski isinya masih direkam oleh sejarawan lain. Yang datang berikutnya adalah Muhammad bin As'ad dengan karya besarnya berjudul serta Ahmad bin Yahya al-Balas yang menulis foto Hulbul, dan bukan hanya bidang ilmu agama. Perkembangan ilmu pengetahuan umum juga pesat. Penerbangannya dimulai dari proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, maka muncullah para filsuf muslim yang di kemudian hari menghiasi khazanah ilmu pengetahuan Islam. Di antaranya filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Abbasiyah adalah Al-Kindi, yang memiliki karya sampai 236 judul. Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Rus yang memiliki karya berjudul Mabadiul, dan juga Ibnu Tufel dan Al-Ghazali dengan karya terkenalnya berjudul Ihya Ulumuddin. Serta seperti disiplin ilmu filsafat, ilmu kedokteran juga berkembang pesat di era ini. Di antara ahli bidang kedokteran antara lain Ibnu Hayyan, juga disebut sebagai bapak kimia dengan 500 karya. Ada juga Ibnu Sina atau Avicenna dengan karya hebatnya berjudul Ahli Mata dengan karya optik. Begitu juga bidang matematika dan sains berkembang pesat. Ilmuwan terkenal bidang ini di antaranya adalah Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabar wal Muqabalah yang merupakan buku pertama ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah istilah aljabar dan logaritma dalam matematika berasal.
Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Kedua, Al-Batani, penemu teori trigonometri yang akhirnya melahirkan ilmu sains modern. Seperti sekarang ini dalam bidang astronomi, tokoh pertamanya adalah Muhammad bin Ibrahim bin Habib bin Samaroh bin Jindab Al-Fazari atau yang dikenal dengan Al-Fari, dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang digunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan. Pertama di kalangan muslim, selain Al-Fajari, tokoh astronomi yang bermunculan di antaranya adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi Al-Farghani Al-Batiani Al-Biruni dan Abdurrahman As-Sufi. Kemajuan yang dicapai berbagai disiplin ilmu pengetahuan tersebut juga diikuti dengan perkembangan di bidang sosial budaya. Di antaranya adalah terjadinya proses akulturasi dan asimilasi masyarakat seni arsitektur yang dipakai dalam pembangunan istana dan kota-kota seperti pada Istana Al-Qasrul Zahabi dan Al-Qasrul Khuldi, menjadi potret wujud dari proses akulturasi dan asimilasi tersebut. Al-Kausar Al-Jabi atau Istana Emas, nama ini melambangkan keagungan dan kemakmuran istana dibangun Abbasiyah karena sebagian besar isi-isi istananya dihiasi dan dilapisi emas. Masyarakat merasakan keamanan dan ketertiban terjaga dengan baik. Kehidupan sosial dan masyarakat masa itu juga tertata baik. Kemajuan juga terjadi pada bidang sastra bahasa dan seni. Musik pada masa ini lahir seorang sastrawan dan budayawan terkenal seperti Abu Ali Al-Hasan bin Kami Al-Hakami atau yang dikenal dengan panggilan Abu Nawas. Karya buah pikiran mereka masih dapat dibaca hingga sekarang, seperti kitab Kulilah Watibah karya Baidabah, tokoh terkenal di bidang musik yang kini karyanya juga masih dipakai adalah Abu Nasr Muhammad bin Uzla Al-Farabi, pencipta teori musik Islam, dan Ishaq bin Ibrahim Al-Mausuli yang telah berhasil memperbaiki musik Arab jahiliyah dengan sistem baru. Buku musiknya yang terkenal adalah kitab Al-Had wal-Ham, buku not dan irama beliau sangat terkenal dalam musik sehingga mendapat julukan Imam Al-Mughni. Perkembangan pesat juga terlihat pada pembangunan infrastruktur. Kota-kota indah pun bermunculan sebagai pusat peradaban Abbasiyah seperti kota Baghdad, Samarra Hashimiyah, Mesir, dan lainnya. Baghdad didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, terletak di tepi sungai Tigris atau Dajjal. Kota Baghdad dikenal sebagai kota terindah di dunia. Kota ini dikenal memiliki hasil karya spektakuler dan banyak digandrungi masyarakat setempat, hingga diabadikan dalam sebuah karya berjudul La Ilaha wa La Ilah atau Kisah 1001 Malam karya Abu Nawas. Sementara Samarra dibangun di sebelah timur kota Tigris, kurang lebih 60 km dari Baghdad. Suasana kota sangat nyaman, indah, dan teratur. Kota Samarra asalnya dibangun oleh Khalifah kelima Abbasiyah yaitu Harun ar-Rasyid dari sebuah kota tua yang kemudian dilanjutkan Khalifah Al-Muqtasim. Kota lain yang muncul sebagai pusat peradaban Abbasiyah adalah kota Adbar atau Hashimiyah yang menjadi ibu kota pertama Abbasiyah. Kota ini dibangun Khalifah pertama Abdul Abbas As-Saffah. Kota lain yang juga muncul adalah Kharrah yang dibangun Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai kota bayangan dari ibu kota Baghdad. Juga ada kota Mesir, Muharram, dan Samarkand. Itulah terlihat di era Abbasiyah. Kemajuan pesat terjadi di hampir semua bidang hingga area ini disebut sebagai The Golden Age of Islam ataupun puncak kejayaan Islam, sebuah prestasi membanggakan karena hanya Abbasiyah yang mampu mengantarkan umat Islam mengalami puncak kejayaan yang hingga kini tidak ada satupun yang mampu menandingi meski Turki Utsmani sekalipun. Dan kunci kebersihan Abbasiyah adalah dari gagasan brilian Khalifah kelima Harun ar-Rasyid membangun Baitul Hikmah sebagai sebuah perpustakaan yang sekaligus difungsikan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Rintisan Harun ar-Rasyid ini dilanjutkan putranya Khalifah ke-7 Abdullah al-Ma'mun. Selain Baitul Hikmah, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan lainnya yang dibangun dan tersebar di sejumlah kota pusat peradaban Abbasiyah juga memiliki kontribusi besar atas kemajuan ini. Di antaranya adalah madrasah atau An-Nizamiyah, lembaga pendidikan yang pertama kali didirikan oleh Nizam al-Mulk, seorang wazir atau perdana menteri Abbasiyah. Tak hanya di kota Baghdad, madrasah-madrasah itu juga didirikan di kota-kota lain seperti Isfahan,
Hara dan Mosul. Selain madrasah juga ada Kutab, sebuah lembaga pendidikan tingkat dasar sampai menengah, serta masjid. Pada masa itu, masjid bukan hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga difungsikan sebagai tempat belajar tingkat tinggi dan tahasus. Selain pembangunan, itu juga dijadikan majelis munajaroh, tempat pertemuan para pujangga ahli fikir dan para sarjana untuk membahas masalah-masalah ilmiah. Majelis ini dapat dijumpai di kota-kota besar lainnya. Demikian kisahnya. Sekian pembahasan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.